Selamat datang kembali di Jin dan Jun Channel bersama saya Junaidi dalam seri tutorial Google Spreadsheet. Guys, kali ini saya mau menjelaskan tentang pengenalan dasar apa itu baris, apa itu kolom, apa itu sel, dan apa itu rank. Pemahaman teman-teman tentang baris, kolom, sel, dan rank itu sangat penting karena ilmu ini dipakai dalam setiap penggunaan rumus. Oke guys, yang mau saya perkenalkan adalah pertama baris. Oke, yang namanya baris ini kalau teman-teman lihat ini yang tersusun ke bawah itu adalah baris. Oke, tersusun secara vertikal ke bawah itu adalah baris. Oh ya, baris ini baris 1, baris 2, baris 5, baris 10, dan sebagainya. Dalam defaultnya, ketika teman-teman membuat sebuah sheet baru, maka jumlah baris yang ditawarkan itu berjumlah 1000 baris. Oke, nah 1000 baris ini bisa teman-teman tambah sesuai kebutuhan. Teman-teman tinggal masukkan saja berapa jumlah baris yang ingin ditambah, lalu klik tambahkan, maka jumlah barisnya bertambah. Oke, itu baris. Jadi yang tersusun secara vertikal ke bawah itu adalah baris guys. Oke, jadi baris 1, baris 2, 3, 4, 5, 10, dan sebagainya. Selnya tersusun ke samping secara horizontal. Oke, apa itu sel? Nanti saya bahas. Oke guys, nah pemahaman kedua yang disebut kolom adalah ini. A, B, C, D, E, dan seterusnya itu adalah kolom. Nah, secara default ketika teman-teman membuka sheet baru, jumlah kolomnya sebanyak 27. 27 apa 26 ya sampai Z. Nah, kolom ini pun bisa ditambah sesuai kebutuhan. Oke. Nah, baris ditandai dengan angka. Lihat yang sebelah kiri, kolom ditandai dengan huruf. Jadi kalau dibilang teman-teman bilang kolom E, maka inilah kolom E. Kalau dibilang baris 10, maka inilah baris 10. Oke, paham ya guys? Jadi yang mana yang namanya baris dan mana yang namanya kolom. Oke. Nah, teknik kedua adalah kalau teman-teman misalnya diperintahkan bagaimana seleksi kolom, berarti teman-teman bisa klik di area label kolom. Nah, misalnya ini label kolomnya C, teman-teman klik, ini berarti teman-teman sedang menselect kolom C. Artinya, seleksi ini akan terblok sampai dengan jumlah baris terbawah. Oke, berarti ini dibilang select kolom C. Atau select kolom E, nah ini berarti menselect kolom secara vertikal ke bawah yang terdiri dari beberapa sel. Oke, apa itu sel? Nanti saya jelaskan. Nah, kalau misalnya teman-teman mau menselect baris, maka di area nomor baris teman-teman bisa klik. Ini berarti teman-teman select baris. Berarti teman-teman sedang menselect baris 5. Atau teman-teman select baris 10, ini select baris 10. Oke. Nah, pemahaman dasar kedua, teman-teman juga bisa melakukan menselect beberapa kolom gitu. Artinya, teman-teman bisa lakukan dengan mouse, klik and drag gitu ya. Artinya, klik kiri, tahan kliknya lalu geser ke kanan, maka teman-teman akan bisa menselect beberapa kolom. Gitu. Oke. Atau teman-teman mau menselect berapa baris, teman-teman klik, tahan, lalu geser ke bawah atau geser ke atas, maka teman-teman menselect beberapa baris. Paham ya? Oke. Atau teman-teman akan menselect beberapa kolom tapi tidak secara berurutan. Kalau tadi kan menselect beberapa kolom secara berurutan atau menselect beberapa baris secara berurutan. Tetapi kali ini teman-teman ingin menselect beberapa kolom tidak secara berurutan. Artinya loncat. Misalnya teman-teman mau menselect kolom C, kolom E, kolom G. Gitu ya. Oke. Nah, teman-teman bisa lakukan klik kolom C, lalu tekan tombol kontrol. Oke, kontrolnya ditahan, ditekan. Teman-teman silakan saja klik kolom mana? Kolom E, kolom G, kolom I, kolom J. Nah, ini artinya teman-teman menselect beberapa kolom secara tidak berurutan.
Demikian juga dengan menselect beberapa baris. Oke, teman-teman akan klik baris 6, tahan tombol kontrol pada keyboard, klik kolom baris 12, baris 14, baris 9 dan sebagainya. Nah, ini teman-teman menselect beberapa baris tidak secara berurutan, gunakan tombol kontrol. Oke guys. Nah, itu pengoperasian dasar baris dan kolom. Bagaimana pengoperasian pada baris kita bahas lebih detail pada video tersendiri. Bagaimana pengoperasian kolom kita bahas lebih detail pada video tersendiri. Oke, kali ini saya ingin memperkenalkan apa itu baris, apa itu kolom. Oke, yang berikutnya saya perkenalkan sel. Oke, apa itu sel? Nah, setiap yang teman-teman klik di sini pada setiap satu kotak ini disebut sel, guys. Oke, sel tulisannya begini. Nah, ini sel. Oke, ini sel ya. Nah, pertemuan baris dan kolom itulah yang disebut dengan sel. Lah, apa itu pertemuan baris dan kolom? Gini, teman-teman, ketika teman-teman klik ini sebenarnya adalah pertemuan baris dan kolom. Dari mana? Ini saya klik kolom C, saya klik baris 5. Oke. Nah, kolom C baris 5 saya klik, maka kalau teman-teman lihat, kolom C akan tersusun ke bawah, baris 5 akan tersusun ke samping. Nah, inilah pertemuan kolom dan baris. Oke. Nah, ketika terjadi persilangan antara kolom dan baris, ini kita sebut sebagai sebuah sel. Oke, guys. Nah, inilah yang namanya sel. Oke, sel apa? Namanya sel C, kemudian barisnya 5. Oke, jadi yang disebutkan pertama kali untuk menyebut alamat sebuah sel adalah sebutkan alamat kolom dan sebutkan alamat baris. Oke, nah di sini saya coba klik sel yang di sini guys ya, biar bisa disorot bersama-sama. Nah ini, nah sel ini saya coba perkecil dulu. Oke, nah inilah yang namanya sel. Nah, yang namanya sel berarti di sini adalah sel B2. Oke, sel B2. Dari mana teman-teman tahu sel B2? Nah, yang saya sorot ini adalah pertemuan antara kolom B dan pertemuan baris 2. Nah, ini dia, maka disebut dengan sel B2. Berarti alamat ini adalah B2, kolom B baris kedua. Oke. Nah, kalau menyebut alamat kolom, teman-teman cukup sebutkan saja baris nama kolomnya atau sebutkan nomor barisnya. Tetapi kalau menyebutkan alamat sel, berarti ini namanya sel B2. Oke, sel B2. Coba teman-teman lihat secara detail, saya akan ada di D5 gitu ya. D5 saya tulis simbol sama dengan. Teman-teman perhatikan area ini, kursornya saya gerakkan, oke. Nah, kursornya saya gerakkan untuk memindahkan selnya. Nah, selnya saya pindahkan guys. Oke, teman-teman lihat di atas yang area pembesar, teman-teman lihat kursor saya bergerak. Ketika saya gerakkan, maka ini disebut D8. Misalnya ini saya bergerak ke E5, F5, saya bergerak ke bawah F6. Nah, inilah. Ini yang namanya alamat sel guys. Oke, teman-teman lihat ini alamat sel. Oke. Nah, alamat sel inilah yang nanti sering digunakan oleh teman-teman gitu ya. Artinya setiap satu kotak yang teman-teman klik di sini ini merupakan sebuah sel. Oke guys. Nah, kemudian ada yang namanya rank. Oke. Nah, kalau tadi sel adalah pertemuan baris dan kolom, maka terjadilah yang saya sorot ini sel D4. Maka rank itu ada juga yang disebut adalah gabungan dari beberapa sel. Oke, teori tentang rank saya bahas tersendiri pada video tersendiri. Oke, semoga materi ini bermanfaat untuk pemahaman dasar teman-teman dalam mendalami Google Spreadsheet. Terima kasih. Jin dan Jun Channel mohon pamit.